Saya adalah gadis suci Puncak Ular Putih, juga wanita racun nomor 1 di Puncak Ular Putih. 3 tahun lalu, saya menyembunyikan identitas untuk berkelana di wilayah utama. Saya bertemu dengan suami saya, Baskara Wijaya. Kami menjadi sepasang suami istri, sangat mesra dan harmonis. Sayangnya, tak lama kemudian, Mas Baskara jatuh sakit parah. Sayang, penyakitku mungkin tidak akan sembuh. Tidak, aku bisa menyembuhkanmu. Percayalah padaku. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Semua orang takut pada wanita, Raken Punkacular Beauty. Mas Baskara juga belum tahu identitasku. Tapi sekarang, hanya teratai salju abadi berusia 10 tahun yang bisa menyelamatkan Mas Baskara. Aku hanya bisa mengambil risiko ini. Datang ke pasar gelap untuk menjual bahan obat dan mengumpulkan uang. Lalu pergi membeli teratai salju dari tabib suci. Jamur salju roh berusia 1000 tahun yang hanya ada di daerah barat. Satu buahnya saja seharga ribuan keping emas. Ayo kita rebut. Baik. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, kakek? Aku datang untuk mengurus bisnismu. Bukannya bagus? Pergi, pergi. Berhenti. Kakiku. Sakit sekali. Kakiku. Jamur salju roh ini untuk menyembuhkan suamiku, untuk ditukar dengan obat. Kalian ingin menukarnya dengan teratai salju abadi? Cih, kau wanita yang tidak tahu bela diri. Berani-beraninya datang ke pasar gelap, bahan obatmu ini cepat atau lambat akan dirampas semua. Lebih baik kau berikan saja padaku, serahkan. Tanganku, sakit sekali. Puncak Ular Putih, itu serbuk peluru tulang dari wanita racun Puncak Ular Putih. Tersentuh sedikit saja, akan langsung melebur menjadi darah. Dia adalah wanita racun dari Puncak Ular Putih. Wanita racun Puncak Ular Putih, tolong, tolong. Setelah mendapatkan teratai salju abadi dan menyembuhkan penyakit Mas Baskara, kita sekeluarga bisa hidup tenang. Ku dengar dari orang-orang di pasar gelap. Obat di sini adalah yang paling beracun. Benarkah? Mas Baskara. Sayang. Teman sekelasku di sebelah membawa catatan master. Aku harus menyalinnya. Aku akan menginap di rumahnya beberapa hari ini. Aku tidak akan di rumah beberapa hari ini. Kamu harus menjaga diri baik-baik. Aku mencari obat aborsi yang sangat kuat, yang tidak bisa dikenali oleh orang biasa. Aku mencari obat aborsi yang sangat kuat, yang tidak bisa dikenali oleh orang biasa. Mengapa dia ingin membeli obat aborsi yang tidak dikenal orang biasa? Mungkinkah? Tidak ada? Ada. Cutingar. Bunga saffron dari daerah barat. Memiliki fungsi aborsi dan sterilisasi.
dan tidak merusak penampilan wanita. Apakah ini benar? Benar. Tapi efeknya berbeda pada setiap orang. Beritahu aku berapa usia wanita itu, dan bagaimana kondisi tubuhnya. Agar aku bisa memberikan obat yang tepat. Kalau tidak, akan berbahaya jika sampai melukai nyawa. Dia berumur 22 tahun. Dia mengerti sedikit tentang pengobatan. Itu sebabnya aku datang, mencari obat yang tidak ada di wilayah utama darimu. 22 tahun, ahli dalam pengobatan. Mas Baskara. Yang ingin kau gugurkan adalah anak kita. Kalian berdua, pasangan muda. Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Mengapa harus diam-diam menggugurkan kandungan? Bagaimana kamu tahu aku akan memberikannya pada istriku? Jadi ada atau tidak? Ini barang yang kamu inginkan. Begitu seorang wanita meminumnya, efeknya akan terasa setelah 1/4 jam. Mandul seumur hidup. Kamu yakin mau? Benar. Aku datang memang untuk ini. Kamu benar-benar sudah memikirkannya? Apa kamu takut aku tidak bisa membayarnya? Ini 100 juta rupiah. Kakap tidak. Mas Baskara, setiap hari belajar dan minum obat, semua aku yang menanggung. Dia miskin melara. Mengapa sekarang tiba-tiba bisa mengeluarkan 100 juta rupiah? Liontin giok ini, harganya 300 juta rupiah. Ini pasti cukup, kan? Masih tidak cukup? Kakak, Kalau begitu cepat berikan padaku. Baskara. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Kamu benar-benar ingin membunuh anak kita? Sayang, kamu sudah kembali. Pasti kedinginan, ya? Ini sup kurma merah yang kubuat khusus untukmu. Cepat minum. Sayang. Sayang. Cepat minum. Itu bunga saffron dari daerah barat. Baskara. Kamu benar-benar akan melukaiku? Aku tidak enak badan, tidak ingin minum. Justru kalau tidak enak badan, kamu harus minum yang bergizi. Ini kubuat khusus untukmu. Cepat minum. Mas Baskara. Kamu mencintaiku? Tentu saja aku mencintai. Kalau begitu, kamu suka anak kita? Tentu saja aku suka. Apa yang kamu bicarakan? Cepat minum. Aku akan menyuapimu. Baskara. Wanita racun puncak ular putih. Seumur hidup hanya memiliki satu suami. Tidak peduli hidup atau mati. Kamu pernah bersumpah akan mencintaiku seumur hidup. Kalau begitu, biarkan aku melihat dengan jelas seberapa panjang sisa hidupmu. Aku tidak enak badan. Ingin istirahat sebentar. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat.
Ah, anakku. Tuan muda. Tenang saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Tuan muda. Nyonya muda sudah menunggu di rumah. Tuan Muda. Nyonya Muda. Baskara Wijaya. Siapa kamu sebenarnya? Ayo berangkat. Siap. Nadia, kamu sudah bangun. Di mana ini? Ini kediaman bangsawan Wijaya. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Lihat. Ini kamar yang khusus kuatur untukmu. Jauh lebih baik dari gubuk reot itu, kan? Baskara Wijaya. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah tuan muda dari kediaman bangsawan Wijaya. Mulai sekarang, kamu adalah wanita tuan muda dari kediaman bangsawan Wijaya. Makanan lezat, chameleon dan kekayaan, semuanya akan kamu miliki. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tidak membiarkanku menderita? Lalu mengapa kamu menggugurkan kandunganku? Mengapa? Aku. Baskara. Aku menikahimu selama 3 tahun. Aku hanya ingin tahu mengapa. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Aku tidak memberitahu. Itu demi kebaikanmu. Adikku. Akhirnya datang juga. Adikku, kau membuatku menunggu lama. Siapa adikmu? Siapa kamu? Kurang ajar. Beliau adalah nyonya muda dari kediaman bangsawan Wijaya kami. Kau hanyalah selir. Melihat nyonya muda, mengapa tidak memberi hormat? Kamu menikah dengan orang lain? Baskara. Kamu sudah menikah dengan orang lain, tapi kamu masih ingin aku jadi selir? Adikku, aku dan suamiku sudah menikah 5 tahun. Suamiku mencari hal baru, ingin merasakan kehidupan rakyat biasa. Jadi, 3 tahun yang lalu dia menjadikanmu selir simpanan. Kudengar adikku sudah mengandung. Aku tak tega melihat adikku harus berjuang sendirian bertahun-tahun di luar, tapi masih tanpa status. Jadi, kubiarkan suamiku membawamu kembali ke kediaman. Dengan begitu, kamu juga akan punya status selir yang tercatat secara resmi. Tahukah kamu mengapa dia menggugurkan anakmu? Karena aku, istri utama, belum melahirkan. Kamu, selir simpanan yang manis ini, jika punya anak, akan mencoreng nama baik kediaman bangsawan Wijaya. Kamu, wanita mandul, masuk ke kediaman bangsawan Wijaya. Tunggu saja. Nasibmu ada di tanganku sekarang. Baskara, jadi selama ini kamu membohongiku. Baskara, Dari awal sampai akhir, kamu membohongiku kan? Nadia, tenang saja. Aku tidak keberatan kamu tidak bisa punya anak. Aku juga tidak akan mengabaikanmu karena hal ini. Kamu harus percaya padaku. dia tidak keberatan kamu. Tentu saja kamu tidak keberatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu membunuh anakku? Kamu juga tidak pernah peduli padaku.
Kalau tidak, bagaimana aku bisa dipermainkan olehmu habis-habisan? Aku memang bodoh. Bodoh sampai-sampai meski tahu ada yang tidak beres denganmu, aku masih saja datang untuk mencari tahu. Aku bersusah membawamu kembali ke kediaman bangsawan. Hanya agar kamu bisa menikmati kemewahan dan kekayaan. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Citra menemukan teratai salju abadi untukku dan menyembuhkan penyakitku. Satu-satunya permintaannya adalah agar kamu disterilkan sebelum masuk ke kediaman. Bagaimana aku bisa menolak? Kamu juga selalu ingin menyembuhkan penyakitku. Kamu pasti akan mengerti aku, kan? Jadi penyakitmu sudah sembuh sejak dulu, ya? Benar. Baskara. Aku akan memastikannya sekali lagi denganmu. Membohongiku untuk menikah. Memaksaku menjadi selir. Membunuh anakku. Semua ini tidak ada yang memaksamu. Semuanya adalah rencanamu sendiri. Benar kan? Ya, aku memang membohongi. Tapi aku sungguh mencintaimu, Nadia, tenang saja. Penyakitku sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengancamku dengan hal ini. Nanti aku juga akan lebih sering menemanimu di kamarmu. Baskara, kamu ini naif sekali. Nadia, jangan tidak tahu diri. Citra itu berpendidikan dan bijaksana. Asal kamu sopan, dia tidak akan mempersulitmu. Nanti Citra yang mengurus rumah tangga. Dan kamu akan menjadi pendamping setiaku. Bukankah ini bagus? Pendamping setia? Justru karena aku terlalu baik padamu. Makanya kamu tidak menganggapku serius. Seenaknya saja memperalatku. Nadia, aku membawamu ke kediaman bangsawan. Agar kamu menikmati kemewahan dan kekayaan. Siapa lagi di dunia ini yang bisa memberimu itu? Kamu berasal dari keluarga biasa. Sedangkan Citra, dia adalah putri menteri keuangan. Berdasarkan status, kamu sama sekali tidak bisa menjadi istri utama. Baskara. Sekarang aku bahkan jijik melihat kamu. Demi kamu yang menemaniku 3 tahun. Aku akan melepaskanmu. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun. Nadia, berhenti. Jika kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, seumur hidupmu jangan harap bisa kembali. Sangat kuharapkan. Hentikan dia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan harap kamu bisa keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Baskara. Meski statusku rendah, tapi aku juga rakyat biasa dari keluarga baik-baik. Jika hari ini aku masuk dalam keadaan berdiri, tapi keluar tergeletak bersimbah darah. Coba tebak. Apakah kediaman bangsawan Wijaya tidak akan diincar orang? Kurang ajar. Nadia, Lepaskan. aku juga tidak ingin memperlakukanmu begini, tapi kamu tidak menurut. Karena kamu sudah memilih jadi wanitaku. Seumur hidupmu ditakdirkan bersamaku. Nikmati saja kemewahan dan kekayaan yang kuberikan padamu. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika menghukummu. Baskara, lebih baik kamu segera lepaskan aku. Kanda.
Status keluarga adikku tidak tinggi. Jadi wajar jika dia tidak punya tata krama. Bagaimana kalau kubiarkan aku mengajari adikku tata krama? Dengan begitu, Kanda juga tidak perlu khawatir. Citra memang sangat perhatian. Kalau begitu, kuserahkan padamu, Citra. Nadia. Kuharap kamu bisa ingat. Di kediaman bangsawan Wijaya ini, kamu hanya bisa mengandalkanku. Dan hanya aku yang bisa melindungimu. Pergi. Bawa Nona Nadia. Kembali ke halaman belakang. Baskara. Kamu cari mati sendiri. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan padaku? Tentu saja mengikuti perintah Kanda. Untuk mengajari adikku tata krama. Lakukan. Hal pertama yang akan kuajarkan pada adikku adalah untuk memberitahumu apa bedanya menjadi istri dan menjadi selir. Nona Nadia, tenang saja. Jarum ini sangat halus. Bahkan jika menusuk tulang, sakitnya tak tertahankan. Tidak akan meninggalkan bekas luka apapun. Setelah menusuk, akan kami oleskan minyak cap. Pas sekali. Nanti Nyonya Muda akan mengajarimu apa itu tata krama. Dan Nona Nadia tidak akan melupakannya seumur hidup. Adikku, kamu harus ingat, kamu adalah selir, nyawamu ada di tangan kami. Setelah ini, kamu tidak akan bisa menentukan nasibmu sendiri. Baskara yang membohongiku. Sebenarnya aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi Citra, ingat ini. Kamu sendiri yang sengaja mencari masalah. Masih saja keras kepala. Kamu, wanita desa. Jika bukan karena kamu menggoda Tuan Muda, pria mulia seperti Tuan Muda, bagaimana dia bisa menyukaimu? Kalau begitu kamu salah tebak. Justru dia yang menggodaku. Kalian, lanjutkan. Baik, biarkan Nona Nadia merasakan kemampuan kalian. Baik. Akan kubiarkan kamu merasakan rasa air cabai ini. Nadia, aku punya banyak cara dan kesabaran untuk membuatmu tunduk padaku dengan sukarela. Baskara. Baskara. Sayang, lihat tanganku sampai merah terbakar. Sudah, tidak sakit lagi.
Jika aku sudah sembuh, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Mas Baskara. Kamu bilang akan bersamaku seumur hidup. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Baik. Anakku. Baskara. Kamu rasakan saja sedikit penderitaan ini. Akhirnya kamu tahu harus mencari siapa. Sepertinya watakmu ini masih perlu daya sedikit agar berguna. Dasar wanita licik. Jangan macam-macam. Baskara. Diam. Baskara. Ternyata. Inilah takdir hidup kita berdua. Nona Nadia, jangan khawatir dengan air es yang menenangkan ini. Lubang-lubang jarum di tubuh Nona, bahkan jika diolesi air cabai semalaman, tidak akan ada sedikit pun kemerahan atau bengkak. Kalian semua. Tidak akan ada satupun dari kalian yang kubiarkan lolos. Sudah begini parah masih saja keras kepala. Siram air es ke Nadia agar dia sadar. Semakin sadar, semakin sakit, dan semakin ia ingat aturannya. Baik, Nyonya muda. Hentikan. Hentikan. Lepaskan dia. Citra, kamu juga sudah lelah. Cepatlah kembali untuk beristirahat. Baik, Kanda Baskara. Kalau saja kamu patuh lebih awal, kamu tidak perlu menanggung penderitaan seperti ini. Nadia, aku ingin kamu tahu. Di kediaman bangsawan Wijaya ini, hanya aku yang bisa melindungimu. Dan satu-satunya yang bisa kamu andalkan, hanyalah aku. Pergi. Sepertinya kamu masih belum cukup jera. Anakku. Tolong. Cepat. Tolong. Baskara. Baskara. Anakur. Anakur. Anakur.
Baskara. Karena anakku sudah tiada, maka kalian semua akan pergi menemaninya ke alam baka. Nadia sudah lapar seharian, ayo makanlah. Nanti setelah makan, perjala mengermati citra dengan teh. Setelah upacara teh selir selesai, kamu akan resmi menjadi bagian dari kediaman ini. Baskara, kamu melakukan ini padaku karena kamu tahu aku mencintaimu, kan? Nadia, aku tahu kamu masih peduli padaku. Yeah. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Meskipun kamu menipuku untuk menjadi selir. Mulai sekarang, kamu adalah wanita tuan muda kediaman bangsawan Wijaya. Kamu sudah menikah, tapi masih ingin aku jadi selir? Bahkan jika kamu membiarkan nyonya muda mengajariku aturan. Tapi saat kupikirkan, kamu melakukan ini untuk menahanku. Aku masih saja mencintai. Nadia, aku tahu. Aku selalu tahu. Kamu bersedia tetap di sisiku, kan? Aku bisa tetap di sisimu. Tapi kamu harus ingat janjimu. Di kiriman bangsawan ini, kamu tidak akan membiarkanku menderita. Jangan khawatir, selama aku ada, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Kamu harus ingat perkataanmu. Minumlah anggur ini. Dan kita lupakan semua perselisihan sebelumnya. Semuanya kita mulai dari awal. Mau? Baskara, kamu benar. Aku masih mencintaimu. Aku adalah gadisku, darahku adalah gupaling mematikan di dunia. Aku meninggalkan racun terbaik untukmu. Jadi, tenanglah dan pergilah ke alam baka. Hari ini aku lelah. Upacara teh akan dibicarakan besok. Baiklah. Kalau begitu, kita istirahat dengan baik. Kamu kembali duluan. Sampaikan langsung pada nyonya muda bahwa upacara teh ditunda. Agar kalian tidak lagi bilang aku tidak tahu aturan. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Setelah kamu cukup istirahat, baru ada energi untuk melakukan hal penting. Baskara, darah gadisku masuk ke tubuhmu. Dalam 7 hari, perlahan akan meluluhkan organ dalam. Kamu menghabiskan 3 tahun memburuku. Dalam 7 hari, aku akan melihatmu dimakan hati dan paru-parumu. 7 hari ini pasti akan sangat menarik. Anakku, jangan takut. Ibu akan membuat mereka semuanya menemanimu ke alam baka. Ah, tolong. Dasar perempuan sialan. Aku sampai tidak bisa tidur nyenyak karena masih berani cari gara-gara. Mana orangnya? Mana?
Tidak ada. Ini. Dasar perempuan rendahan, berani-beraninya berpura-pura jadi hantu untuk menakuti kami. Serang. Dasar wanita kecil, kamu ingin memberontak? Kamu tidak takut kami adukan pada Nyonya Muda dan membuatmu menanggung akibatnya? Tahu ini apa? Gulai panjang. Kamu ternyata menguasai ilmu hitam keji. Gulai panjang. Paling cocok untuk nenek-nenek cerewet sepertimu. Kumohon lepaskan aku. Hamba mohon ampun karena tidak mengenali kehebatan Anda. Kumohon lepaskan aku rela melakukan apa saja untukmu. Aku tidak butuh kamu jadi sapi atau kuda. Aku hanya butuh kamu untuk membayar nyawa anakku. Tahu ini apa? Ini disebut gu pemakan otak. Rasanya, nikmati saja perlahan. Tenang saja. Tidak lama lagi. Tuan muda dan nyonya muda kalian yang terhormat akan datang menemanimu. Upacara teh selir masih saja lambat. Dasar perempuan kampungan yang tidak tahu aturan. Cepat masuk. Masih ingin membuat Nyonya Muda menunggu? Nadia, kamu sudah datang. Kalau begitu, berikan teh hormat pada Citra. Adikku, baguslah kalau kamu sudah bisa berpikir jernih. Setelah upacara teh selir, kamu akan resmi menjadi bagian dari kediaman ini. Yuzi, ambilkan tehnya. Nona Nadia, sesuai aturan kediaman, untuk menghormati Nyonya Utama dengan teh, kamu perlu melakukan 3 kali berlutut dan 9 kali sujud. Silakan berlutut. Nadia. Aku baru saja keguguran, tubuhku lemah. Lantai dingin. Aku tidak bisa berlutut. Sudahlah. Jika tidak berlutut, jangan berlutut. Niat baik ada pada tehnya, bukan pada berlututnya. Waktunya sudah tiba. Tuan muda, ada apa denganmu? Cepat panggil tabib. Tuan muda. Cepat panggil tabib. Hei, perempuan, apa yang kamu lakukan di sana? Baru hari pertama masuk kediaman, Tuan muda sudah muntah darah. Kenapa tidak pergi dari sini?
Sudah begini. Nyonya muda masih sempat menuduhku? Sepertinya tidak terlalu khawatir pada tuanmu. Aku khawatir pada tuan muda. Tidak tenang untuk pergi. Setelah tabib selesai mendiagnosa, aku akan pergi. Nadia. Tabib sudah datang. Tuan muda. Kamu. Apa maksudmu ini? Katakan saja terus terang. Tuan muda, muntah darah Anda ini karena penyumbatan energi ginjal, menyebabkan api palsu naik ke atas. Tuan muda, Anda tidak bisa lagi memiliki keturunan. APA. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Baskara. Karena kamu membunuh anakku. Maka aku berikan padamu. Gu yang membuatmu impoten dan tak punya keturunan. Aku belum punya anak. Bagaimana mungkin tuan muda menjadi impoten? Tabib, cepat periksa tuan muda lagi. Tuan muda, denyut nadi Anda lemah. Anda. Umur Anda paling banyak hanya tersisa 7 hari. Apa yang kamu katakan? APA. Ini. Mas Baskara. Teratai salju yang kau gunakan usianya tidak cukup, khasiatnya kurang. Bukan hanya tidak menyembuhkan penyakit, tetapi malah memicu kambuhnya penyakit itu. Dasar kau wanita ini. Kau berani memukulku? Teratai salju suamiku menyangkut nyawa. Kau juga berani berbuat curang. Dia sekarang hanya tersisa 7 hari untuk hidup. Apa kau puas sekarang? Dasar kau rendahan, jangan memfitnahku. Kau orang kampung, apa yang kau tahu tentang teratai salju? Kanda Baskara, dia tidak tahu apa-apa. Dia memfitnahku. Aku mencari teratai salju untuk suamiku selama setahun. Menurutmu aku tahu atau tidak? Ayolah cukup. Jangan bertengkar lagi. Tabib. Kondisiku sekarang, sebenarnya kenapa? Tuan muda, denyut nadimu kacau. Berubah sangat cepat. Memang terlihat seperti karena efek obat yang kurang, yang memicu kambuhnya penyakit lama. Teratai salju yang kau berikan padaku, sebenarnya sudah berapa tahun usianya? Aku. Konon katanya, teratai salju abadi hanya mekar sekali dalam 10 tahun. Mungkin teratai salju milik nyonya ini. Usianya memang tidak cukup. Kau rendahan, jangan memfitnahku. Tuan muda, Anda harus dalam 7 hari mendapatkan teratai salju abadi berusia 10 tahun untuk diminum. Masih ada harapan untuk sembuh. Jika tidak ada obat lagi yang bisa membantu. Keluarga Permata, bukankah bisa menemukan obat apapun? Sekarang kembali dan beritahu orang tuamu, dalam 7 hari, harus menemukan teratai salju abadi berusia 10 tahun. Jika tidak, aku akan menuduhmu dan keluarga Permata berkomplot membunuhku dan membuat seluruh keluargamu mati bersamaku. Kanda Baskara, ayahku 10 hari yang lalu, sudah mendapatkan teratai salju. Hanya saja aku takut terjadi sesuatu yang tidak terduga, makanya aku baru memberitahumu sekarang, Kanda. Pergi. Baik. Kau yakin bisa mengirimkannya dalam 7 hari? Kanda, kita ini suami istri. Mana mungkin aku tidak menyelamatkanmu? Yuzi, cepat suruh orang memberitahu ayahku, agar dalam 7 hari dia harus membawa kembali teratai salju. Baik. Ayahku setelah menerima pesan, pasti akan mencari cara untuk membantuku.
Keluarga Permata tidak berani membohongi dengan nyawa seluruh keluarga mereka. Tapi aku juga tidak bisa menaruh harapan semuanya pada keluarga Permata. Tetap harus ada orang-orangku sendiri untuk mencari. Teratai salju Nyonya Citra. Jika terjadi kesalahan lagi, nyawa suamiku bisa terancam. Kau rendahan, jangan bicara omong kosong lagi. Justru kau, sejak kau masuk ke rumah ini, Kanda Baskara langsung jatuh sakit. Jangan-jangan kau membawa masuk sesuatu yang jahat ke rumah ini, kan? Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengatakan, keluarga Permata kami sudah bersusah payah jika berhasil membawa kembali teratai salju. Dan seandainya terhambat oleh Nona Nadia, itu akan merugikanmu, Kanda. Bagaimana kalau aku mencari orang untuk mengusir roh jahat dari Nona Nadia? Apakah Kanda setuju? Untuk menghindari wanita kecil ini merayu tuan muda di ranjang beberapa hari ini, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya dulu. Sekarang yang paling memiliki harapan untuk mendapatkan teratai salju Purusha 10 tahun dalam 7 hari adalah keluarga Permata. Lebih baik ikuti dia dulu untuk mendapatkan teratai salju. Citra benar, pendatang baru masuk ke rumah. Memang harus mengusir nasib buruk. Segera panggil pendeta. Pendatang baru masuk ke rumah. Memang harus mengusir nasib buruk. Segera panggil pendeta. Baskara Wijaya. Kau baru kemarin bilang padaku, tidak akan membiarkanku menderita lagi. Nadia, ini hanya ritual kecil. Aku tiba-tiba jatuh sakit. Aku harap kau bisa sedikit menanggungnya. Ok. Adikku, ini hanya masalah kecil. Adikku tidak mungkin menolak, kan? Mau. Tentu saja mau. Dasar kau wanita ini berani-beraninya mendorongku. Kemarilah kalian. Tangkap Nona Nadia dan seret dia pergi. Suruh pendeta melakukan ritualnya. Ingin menggunakan ilmu hitam untuk melawan gadisku? Dasar Citra Permata, kau benar-benar pandai mencari masalah. Jangan dilihat. Tuan muda dan nyonya sedang makan malam. Tidak ada waktu mengurusmu. Ritual hari ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Kau membunuh anakku. Aku akan menuntut nyawamu. Anakmu, sebelum kau masuk ke rumah ini, sudah digugurkan. Apa hubungannya denganku? Pendeta, mulailah. Kau memang benar-benar iblis. Pendeta, lihat baik-baik. Di tubuhnya benar-benar ada iblis. Nona Yuzi. Dia dirasuki siluman rubah. Hari ini harus mengusir iblis. Jika tidak, kediaman bangsawan ini akan tertimpa musibah besar. Apa? Siluman rubah? Pendeta, bagaimana cara mengusir iblis? Apa ini? Ini adalah serbuk pengusir roh jahat. Bisa dilarutkan dalam air dan diminum. Bisa membuat siluman rubah menampakkan wujudnya. Lalu dengan sekali cambukan dari cambuk ini, siluman rubah bisa keluar dari tubuhnya.
Serbuk 5 batu. Pendeta. Paksa dia meminum serbuk pengusir roh jahat ini. Pendeta. Paksa dia meminum serbuk pengusir roh jahat ini. Serbuk 5 batu, setelah diminum, akan kehilangan akal dan bertingkah gila. Bahkan akan membuka pakaiannya sendiri. Dia ingin di depan banyak orang, menjadi wanita gila, benar-benar kejam. Lepaskan talinya. Setelah serbuk 5 batu bereak, Nadia Larasati, kau akan menjadi wanita gila yang kerasukan di mata semua orang. Sayangnya, Raken sebanyak ini masih tidak cukup untukku memelihara Gudarah. Pendita. Siluman rubah ada di belakangmu. Apa yang kau omong kosongkan? Jelas-jelas kau yang siluman rubah. Aku lihat kau menyebarkan omong kosong untuk menipu. Siluman rubah, terimalah kematianmu. Pendeta, cepat lihat. Siluman rubah benar-benar ada di belakangmu. Putar kepalamu dan lihatlah. Dia benar-benar ada di belakangmu. Siluman rubah. Itu siluman rubah. Siluman rubah. Ah. Apa yang kau bicarakan? Siluman rubah. Cepat hentikan dia. Ah. Ah. Cepat hentikan dia. Siluman rubah. Sedang apa kalian? Sedang apa kalian? Cepat tangkap pendeta iblis ini. Kau berani memukulku? Cepat ambilkan air. Berani memukulku? Aduh, Nyonya, lihat apa yang dia lakukan pada Pergi sana. bubuk semut beracun ini. Nanti akan cukup untukmu. Cepat siram mereka berdua sampai sadar. Nyonya. Apa kamu sudah gila? Aku barusan melihat sendiri. Nona Yuzi berubah menjadi siluman rubah. Omong kosong, apa yang kau katakan? Sudah, diam semua. Jangan lupa, aku memanggilmu kemari untuk apa? Kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas kepalamu. Baik, baik. Cermin perunggu ini adalah artefak kuno yang diwariskan dari leluhur. Cukup disinai saja, bisa menampakkan wujud asli iblis. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat sorotkan pada Nona Nadia. Baik, baik. Nyonya. Kenapa belum selesai? Tuan Yuda. Nyonya menyuruh pendeta mengusir iblis dariku. Tapi pendeta malah bilang Yuzi yang iblis, dan mengejarnya untuk dicambuk. Baru saja setengah jalan mencambuknya, Nyonya menghentikannya. Pendeta ini juga bilang, cermin perunggu miliknya bisa menampakkan siapa yang iblis. Aku dan Nyonya baru saja akan mencobanya. Kurang ajar. Nyonya Kidiman Bangsawan yang Terma. Kalau sampai tersebar kabar bahwa ia dirasuki siluman rubah, mau ditaruh di mana harga diri kediaman bangsawan ini? Kemari. Usir penipu ini. Tuan muda, jangan. Jika kita tidak menggunakan cermin perunggu hari ini, maka orang-orang di kediaman kita ini, bukankah akan panik? Kalau Nyonya mau diperiksa, silakan saja. Waktunya habis. Ah, wajahku. Wajahku. Ah, wajahku.
Ada apa ini? Ternyata itu jebakan bisa memunculkan wajah rubah. Bagus, ternyata memang penipu. Berani-beraninya menipu istriku. Kemari. Seret pendeta busuk ini. Petakan kakinya dan korang. Nyonya, saya tidak bersalah. Semua ini kulakukan karena kau suruh. Kau tidak bisa mengkhianatiku begitu saja, Nyonya. Bawa dia pergi. Nyonya. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat panggil tabib. Segera pergi ke keluarga Permata dan beritahu ayahku. Secepatnya. Baik. Kau, pasti kau. Kau yang membuat wajahku jadi seperti ini. Dasar wanita iblis, akan kubunuh kau. Kau berani memukulku? Memalukan. Cepat bawa Nyonya kembali ke kamarnya. Tuan muda, dia yang melakukannya. Kau tunggu saja, kau memang wanita iblis. Nadia. Barusan Nyonya bersikap tidak sopan. Semoga kau tidak keberatan. Setelah aku mendapatkan teratai salju abadi, aku jamin tidak akan lagi membiarkannya bertindak gila seperti ini. Tuan Muda. Jika aku tidak salah ingat, menyuruh pendeta mengusir iblis dariku. Bukankah itu rencanamu? Kau. Nadia. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan muda. Sudah sadar? Kalau begitu, kita harus bereskan urusan kita. Kau membantu Citra. Menyiksaku secara pribadi. Menselekaiku. Dan membuatku kehilangan anak. Aku akan membalasmu dengan gu pengurai usus. Agar kau juga merasakan bagaimana rasanya anakmu direnggut hidup-hidup dari dalam rahim. Sangat adil, bukan? Kau. Ternyata memang kau wanita iblis yang berulah. Setelah kau minum cairan gu ini, kau akan mengerti apa itu wanita iblis sejati. Ah, tolong. Pendita Pinipo. Dengan trik-trik palsumu itu, sudah berapa banyak orang yang kau celakai? Ini gu pemakan otak. Dalam waktu sebatang dupa, ia akan bisa memakan otakmu. Ahaha. Lepakan saja. Barang ini sudah pernah digunakan pada para pelayan itu. Aku akan tunjukkan sesuatu yang baru. Keterampilan medisku sangat bagus.
Wajahku bagaimana bisa menjadi seperti ini? Nyonya, saya belum pernah menemui kasus di mana luka membusuk begitu parah dalam sekejap. Racun apa sebenarnya ini? Saya benar-benar perlu menyelidikinya lagi. Itu Nadia, pasti Nadia. Dia yang membuat wajahku jadi seperti ini. Yuzi mana? Yuzi entah kemana. Tapi Tuan Permata dan Nyonya Ratna sudah tiba. Ayah, Ibu, cepat duduk. Kalian turun dulu. Baik. Citra, wajahmu kenapa jadi seperti ini? Ibu, semua ini gara-gara wanita yang dibawa Baskara. Dia menggunakan metode jahat yang entah apa dan membuat wajahku jadi seperti ini. Tidak masuk akal. Apakah Tuan Muda sudah menghukum wanita itu? Aku belum menemukan kelemahan wanita itu. Ibu, penyakit lama Tuan Muda kambuh lagi. Dia sekarang sudah tahu bahwa teratai salju abadi kita tidak sesuai umurnya. Apa? Tuan Muda bilang dalam 7 hari. Jika teratai salju abadi tidak ditemukan, dia akan menyuruh seluruh keluarga Permata menemaninya mati. Bagaimana ini? Citra, jangan panik. Bagaimana aku tidak panik, Ibu? Aku hampir dicekik sampai mati olehnya di tempat. Jika aku tidak membohonginya dengan mengatakan kita sudah menemukan teratai salju abadi dan akan mengirimkannya dalam 7 hari. Yang kau lihat sekarang sudah pasti mayat putrimu. Dia begitu tidak berperasaan. Ibu, bagaimana ini? Teratai salju abadi berusia 10 tahun. Bagaimana mungkin bisa ditemukan dalam 7 hari dan dikirim ke ibu kota? Di ibu kota memang ada satu teratai salju abadi berusia 10 tahun. Jika kita bisa mendapatkannya, ibu tidak hanya bisa membuat wanita itu mati tanpa pusara, tapi juga bisa membuatmu mengendalikan Baskara dan kediaman bangsawan seumur hidup. Ibu, teratai salju abadi itu di mana? Teratai salju abadi itu ada di dalam istana kerajaan. Di tangan yang mulia Ratu. Pangeran Mahkota lemah. Teratai salju abadi ini pasti dari Yang Mulia Ratu. Untuk mengobati penyakit Pangeran Mahkota, Yang Mulia Ratu tidak akan memberikannya dengan mudah, kan? Yang Mulia Ratu akan mengadakan pesta musim semi besok. Jika Pangeran Mahkota diracuni di pesta, dan keluarga Permata kami menyelamatkan Pangeran Mahkota dengan ramuan pusaka kami, menurutmu Yang Mulia Ratu akan memberi hadiah besar kepada keluarga Permata kami? Ini agak terlalu berisiko, ya? Benar, Nyonya. Bagaimana jika ketahuan keluarga Permata kami akan dihukum mati seluruh keluarga besar? Bagaimana jika yang meracuni adalah Nadia? Tenang saja, dengan caraku meracuni, tidak akan ada yang bisa melibatkan keluarga Permata kita. Dia akan selir dari kediaman bangsawan Wijaya. Bagaimana jika dia melibatkan tuan muda kita? Apa yang harus kita lakukan? Kamu adalah menantu kediaman bangsawan. Dan juga putri dari keluarga Permata kami. Keluarga Permata kami menyelamatkan Pangeran Mahkota. Jadi kamu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Untuk Baskara, dia tidak tahu apa-apa. Kalau bisa diselamatkan, itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, biarkan Yang Mulia Ratu menyingkirkan ancaman ini untuk kita, itu juga tidak buruk. Dasar anak bodoh. Kamu ini terlalu baik hati. Jika kita bisa mendapatkan teratai salju abadi dan menyebarkan bahwa kamu telah menyelamatkan kediaman bangsawan Wijaya, jika kita bisa mengendalikan kediaman bangsawan Wijaya, itu yang terbaik. Jika tidak bisa, maka kita hanya bisa menyingkirkan kediaman bangsawan Wijaya ini. Ibu, aku menuruti. Besok, tinggal tunggu dan saksikan pertunjukannya saja. Citra, Jiller and Mew. Kenapa kamu datang? Hari ini adalah pesta musim semi Yang Mulia Ratu.
Semua wanita bangsawan dari kediaman bangsawan Wijaya akan hadir. Kamu ikut denganku. Aku? Ikut denganmu? Kamu ini cuma wanita desa, menikah ke kediaman bangsawan Wijaya sebagai selir. Seharusnya sering keluar untuk melihat dunia, agar tidak memalukan di kemudian hari. Baik, aku mengerti. Mohon tunggu sebentar, Nyonya. Aku akan ganti baju dulu. Aku memang berencana akan membereskanmu malam ini. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke istana dulu, melihat trik apa lagi yang akan kamu keluarkan. Nona Nadia, silakan ke belakang. Kereta beroda 4 hanya boleh dinaiki oleh tuan muda dan nyonya muda. Nona Nadia adalah selir, hanya boleh menaiki kereta biasa. Wanita desa yang tidak tahu etika, sungguh memalukan. Nadia, seharusnya selir tidak bisa menghadiri pesta ratu. Citra bersikeras ingin mengajakmu melihat dunia. Nanti saat masuk, kamu jangan banyak bicara. Citra, ibu. Nyonya ini adalah... Nyonya, Inilah selir baru yang dibawa masuk oleh tuan muda. Dia belum pernah melihat dunia dan merengek-rengek ingin ikut. Citra tidak punya pilihan selain membiarkannya ikut. Pesta seperti ini, mana bisa selir datang? Ternyata dia merengek ingin ikut. Sungguh tidak tahu etika sama sekali. Memang benar selir itu tidak berkelas. Nyonya, menjadi selir di kediaman bangsawan Wijaya ini bukan keinginanku sendiri. Apa maksudmu? Diam. Selir ini tidak belajar etika. Nyonya tidak perlu memperhatikannya. Para nyonya sedang berbicara. Seorang selir menyela seenaknya. Etikanya memang tidak bagus. Citra, selir tuan muda ini juga tanggung jawabmu. Nanti pulang harus diajari baik-baik. Baik, ibu. Aku mengerti. Citra, selir tuan muda ini juga tanggung jawabmu. Nanti pulang harus diajari baik-baik. Baik, ibu. Anakmu mengerti. HMPH, Nyonya Ratna, menurutku, kamu terlalu baik mengajarkan putrimu untuk terlalu pengertian dan mengalah, sehingga wanita penggoda itu bisa masuk saat ada celah. Betul, wanita manja karena dimanjakan seperti ini harus dipukul beberapa kali agar patuh. Meskipun aku dari kalangan biasa, aku juga pernah belajar. Buku mengatakan jangan bicara yang tidak sopan. Kalian para nyonya bangsawan, berteriak-teriak seperti wanita gosip di sini. Apakah ini yang namanya didikan nyonya ibu kota? Siapa kamu ini? Wanita desa seperti bisa dikomentari sedikit oleh bangsawan seperti kamu. Itu sudah suatu kehormatan bagimu. Nyonya Rat. Apakah kalian juga sehari-hari seperti hari ini, mengomentari orang lain, bergosip? Entah sudah berapa banyak orang di belakang yang telah dikomentari oleh mulut-mulut mulia kalian ini. Dikomentari. Nona salah paham. Orang baik tidak bergosip di belakang. Dua nyonya ini suka mengadu domba. Itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami, kok. Dua nyonya ini suka mengadu domba. Itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami, kok. Citra, bukankah ini liontin giok pusaka yang kuberikan untuk maharmu? Kenapa dipakai oleh seorang selir? Aku tidak sadar. Adikku, apakah ini yang kamu curi?
Adikku, sejak kamu masuk ke kediaman bangsawan, apa yang tidak kuberikan padamu? Pengeluaran makan dan pakaianmu, bahkan melebihi aku, sebagai nyonya muda. Ini adalah maharku, bagaimana bisa kamu mencurinya? Oh, di depan orang lain dia bersikap sok baik, ternyata di belakang, adalah pencuri yang berani mencuri. Mahar nyonya utama. Ini, sebelum berangkat, nyonya muda sendiri, yang sengaja memberikannya kepadaku. Oh, ini siapa yang menjebak siapa, ya? Ini adalah liontin giok pusaka keluarga permataku. Bagaimana mungkin putriku memberikannya untuk menyenangkan seorang selir? Kamu berbuat semaunya di rumah belakang itu sudah cukup. Beraninya kamu membawa liontin giok nyonya utama yang dicuri ini keluar dengan terang-terangan. Apa kamu pikir ini desa kalian, tuan muda? Kamu mencari selir, aku tidak peduli. Tapi wanita macam apa yang kamu pilih? Betul, tuan muda, selera Anda buruk, salah menilai orang. Ibu mertua, jangan marah. Kedatangannya bukan keinginanku. Aku akan segera menyuruh orang mengantarnya kembali. Ibu mertua, tenangkan diri. Kedatangannya kemari bukan atas keinginanku. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengantarnya kembali. Yang mulia ratu telah tiba. Hormat hamba, Yang Mulia Ratu. Yang mulia ratu, semoga yang mulia berumur panjang. Bangunlah semua, terima kasih, Yang Mulia Ratu. Ini pengantin baru dari keluarga mana? Mengapa beta belum pernah melihatnya sebelumnya? Mohon izin melapor, Yang Mulia Ratu. Dia adalah selir baru hamba, Nadia Larasati. Pesta musim semi-bed selalu hanya dihadiri oleh pejabat dan bangsawan. Mereka saja yang bisa datang. Baskara Wijaya, kau membawa selir yang menawan ini datang untuk ikut serta. Kenapa kau tidak menganggap beta ada? Begitu. Hamba tidak berani. Hamba tidak berniat membawa selir kemari. Dia yang tidak tahu aturan, ingin melihat dunia luar, dan diam-diam ikut. Hamba tidak berniat membawa selir kemari. Dia yang tidak tahu aturan, ingin melihat dunia luar, dan diam-diam ikut. Benar, Yang Mulia Ratu. Nadia Larasati, demi pesta musim semi ini, dia bahkan mencuri liontin giok pusaka keluarga hamba untuk pamer. Hamba dan tuan muda baru saja mengetahuinya. Wanita lancang, berani-beraninya mencuri liontin giok nyonya rumahmu sendiri, dan masih berani diam-diam datang ke pesta musim semi. Orang yang berakhlak bejat seperti ini, berani-beraninya muncul di sini dan menghina beta. Pengawal, seret dia keluar. Cambuk dia 30 kali. Tunggu, Yang Mulia Ratu. Hamba sudah lama mendengar kebijaksanaan Yang Mulia Ratu. Jika hanya mendengar dari satu pihak saja, lalu menghukum hamba, bukankah itu akan mencoreng nama baik Yang Mulia Ratu? Diam, dasar wanita. Berani-beraninya kau mengancam Yang Mulia Ratu. Liontin giokku sudah ada padamu. Apalagi yang mau kau bantah? Beta paling benci wanita penggoda sepertimu. Menyebarkan omong kosong untuk menipu, meracuni pikiran orang. Beta hampir saja tertipu olehmu. Pengawal, seret dia keluar. Beta hampir saja tertipu olehmu. Pengawal, seret dia keluar. Yang Mulia Pangeran Mahkota telah tiba. Siapa lagi yang membuat ibunda tidak senang? Hormat hamba, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Racun mematikan, Raken Bongo Biru. Mengapa mereka meracuni Yang Mulia Pangeran Mahkota? Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Juga Raken Bongo Biru. Ternyata mereka ingin menjebakku. Sayang, kamu sedang tidak enak badan. Kenapa kau keluar? Ibunda jarang sekali ingin mengadakan pesta musim semi. Bagaimana mungkin hamba tidak datang? Ibunda jangan khawatir. Hamba, setelah menemanimu sebentar di sini, hamba akan kembali. Ayo. Ayo, ayo. Anak baik, kau memang perhatian. Ibunda, hamba bersulang untukmu. Ah, sayang. Ada apa denganmu, sayang?
sayang. Ada apa denganmu, sayang? Cepat panggil orang, cepat panggil tabib istana, sayang. Sayang. Yang Mulia Ratu, keluarga hamba selalu mengumpulkan obat-obatan langka dari seluruh negeri dan memiliki penelitian yang cukup tentang penyakit-penyakit aneh. Mungkin hamba bisa menyelamatkan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Mohon izinkan hamba untuk memeriksa nadi Yang Mulia Pangeran Mahkota dan mencobanya. Cepat, cepat kemari. Jika kau bisa menyembuhkan pangeran, beta pasti akan memberimu hadiah besar. Ya. Yang Mulia Ratu, Yang Mulia Pangeran Mahkota telah diracuni. Racun bangau biru. Apa? Diracuni? Benar. Racun ini sangat ganas dan kuat. Jika dalam waktu setengah jam, Yang Mulia Pangeran Mahkota tidak mendapatkan penap, mungkin tidak akan bisa diselamatkan lagi. Sayang. Jika dalam waktu setengah jam, Yang Mulia Pangeran Mahkota tidak mendapatkan penap, mungkin tidak akan bisa diselamatkan lagi. Sayang. Mana tabib istana? Di mana tabib istana? Mengapa tabib istana belum datang juga? Sayang, Yang Mulia Ratu, jangan cemas. Keluarga hamba memiliki pil penawar racun warisan leluhur. Ini bisa menyelamatkan nyawa Yang Mulia Pangeran Mahkota. Untungnya, di rumah hamba masih tersisa satu. Hamba bersedia menyerahkannya untuk mengobati Yang Mulia Pangeran Mahkota. Baik, Ibu Ratna, jika kau bisa menyembuhkan pangeran, beta tidak akan pernah mengecewakan. Hamba pasti akan mengabdi dengan sepenuh hati. Pil penawar racun ini ada pada putri hamba, Citra Permata. Cepat bawa kemari, berikan pada pangeran, cepat. Citra, kemarilah. Cepat, cepat bawa kemari, cepat berikan pada pangeran. Cepat. Sayang, ada apa ini? Ini tidak mungkin. Bukankah kau bilang pil penawar racun ini bisa menetralkan 100 racun? Mengapa setelah pangeran meminumnya, kondisinya lebih parah dari sebelumnya? Racunku saat menyerang lebih ganas dari racun bangau biru. Namun bisa membuat racun bangau biru tidak efektif. Tidak akan melukai dasar tubuh pangeran. Ini juga berarti menyelamatkan nyawanya. Ibu Ratna, Citra Permata, sayang sekali. Drama yang kalian atur sendiri ini hancur di tanganku. Bukankah kau bilang pil penawar racun ini bisa menetralkan 100 racun? Mengapa setelah pangeran meminumnya, kondisinya lebih parah dari sebelumnya? Ini tidak mungkin. Yang Mulia Ratu, pil yang hamba berikan benar-benar penawar racun. Yang Mulia Ratu, mohon percaya pada hamba. Perempuan. Jika terjadi sesuatu pada pangeran, beta tidak akan pernah melepaskanmu. Ibu, ada apa ini? Bukankah sudah diatur agar tidak terjadi apa-apa? Bagaimana aku bisa tahu? Sekarang, teratai salju abadi sudah tidak ada harapan. Hanya saja masalah ini harus dilimpahkan pada Nadia Larasati. Jika tidak, keluarga permata kita akan hancur tanpa sisa. Sayang, anakku yang malang, sayangku. Yang Mulia Pangeran Mahkota lemah dan sering sakit sejak kecil. Keluarga kerajaan mengumpulkan obat-obatan dari seluruh negeri. Dengan susah payah membesarkannya sampai sekarang. Tampaknya kali ini pangeran mungkin dalam bahaya besar. Sayang, jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus ibunda lakukan? Ibunda. Yang Mulia Ratu, hamba bisa menyelamatkan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Yang Mulia Ratu, saya bisa menyelamatkan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Ini bukan saatnya bagimu untuk pamer. Dengan sedikit kemampuan medismu itu, bagaimana kau bisa menyelamatkan Pangeran Mahkota? Apa kau ingin menyeret kami semua ke dalam masalah sampai mati? Yang Mulia Pangeran Mahkota dalam bahaya besar. Yang Mulia Ratu, daripada menunggu, lebih baik biarkan saya mencoba. Jika saya tidak bisa menyembuhkannya, saya serahkan diri pada keputusan Yang Mulia Ratu. Baiklah,
Saya bersedia memberimu kesempatan untuk mencoba. Jika kau tidak bisa menyembuhkan pangeran mahkota, atau jika terjadi sesuatu padanya, saya pasti akan agar seluruh keluarga Permata dan keluarga Wijaya dikenai hukuman mati seluruh keluarga besar. Apa kau gila? Jangan macam-macam. Wanita, bunga oleander itu sangat beracun. Apa kau berniat meracuni pangeran mahkota? Nadia, cepat turun. Kau wanita, belum cukupkah kau menyeret kami di rumah? Sekarang di sini kau masih menyeret kami? Kemari, bawa wanita ini pergi. Kemari, bawa wanita ini pergi. Uhuk. Pangeran Mahkota, Anda sudah sadar? Apa masih ada yang terasa tidak nyaman? Ibu Ratu, saya baik-baik saja. Ibu Ratu, apa yang terjadi? Tabib, cepat periksa denyut nadi pangeran mahkota. Hormat saya, Yang Mulia Ratu, cepat. Cepat kemari dan periksa denyut nadi pangeran mahkota. Baik, Yang Mulia. Melapor kepada Yang Mulia Ratu, Pangeran Mahkota sudah tidak apa-apa. Nadia, kau berjasa telah menyelamatkan pangeran mahkota. Saya pasti akan memberimu hadiah yang sangat besar. Ini adalah tugas saya. Terima kasih, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu, pangeran mahkota tadi memang keracunan. Kita harus menemukan pelaku yang sebenarnya, agar Yang Mulia Pangeran Mahkota tidak kembali diracuni di kemudian hari. Wanita, setelah saya menemukan racun bangau biru padamu, lihat saja bagaimana kau bisa berbangga diri. Yang Mulia Ratu, Pangeran Mahkota tadi memang keracunan. Kita harus menemukan pelaku yang sebenarnya, agar Yang Mulia Pangeran Mahkota tidak kembali diracuni di kemudian hari. Tabib, mengapa Pangeran Mahkota bisa muntah darah? Apakah benar itu hanya karena keracunan? Melapor kepada Yang Mulia Ratu, denyut nadi Pangeran Mahkota memang teracuni racun bangau biru. Benar-benar keracunan. Kemari, semua orang, kepung mereka dan geledah, siapapun yang ketahuan, saya pasti akan mencabik-cabik tubuhnya. Yang Mulia Ratu, harap redakan amarah Anda. Nadia, kali ini kau pasti mati. Ibu, ada apa ini? Bagaimana bisa begini? Kalian ingin menuduhku meracuni Pangeran Mahkota dan menimpahkan kesalahannya padaku. Tapi kalian tidak menyangka, saya sudah memakai kantung wewangian yang bisa menutupi semua bau. Biar kalian rasakan sendiri akibatnya. Ini bau racun bangau biru. Tidak mungkin. Kemari, pengawal, geledah dia. Benar, pembunuh yang meracuni Pangeran Mahkota adalah Anda. Tidak, bukan saya. Kemari, tangkap dia, seret dia keluar. Keluarga Permata, hukum mati seluruh keluarga besarnya, hukum pancung di tempat. Kemari, tangkap dia, seret dia keluar. Keluarga Permata, hukum mati seluruh keluarga besarnya, hukum pancung di tempat. Yang Mulia Ratu,
ampunilah saya. Yang Mulia Ratu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Lagi pula, Pangeran Mahkota. Diselamatkan oleh selir hamba. Hamba mohon ampun, Yang Mulia Ratu. Cukup. Mengingat Jenderal Wijaya tua, yang gugur demi negara, keluarga Wijaya tidak perlu dihukum mati. Hukuman mati bisa dihindar, tapi penderitaan tidak bisa dihindar. Mulai hari ini, keluarga Wijaya dicabut gelar markisnya dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Tuan Muda, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Tuan Muda, ibu saya mencarikan teratai salju abadi untuk Anda, baru kemudian terpaksa mengambil cara ini. Tuan Muda, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Tuan Muda, bawa mereka semua pergi. Ternyata teratai salju abadi ada di tangan Ratu. Nadia baru saja mendapatkan anugerah Ratu. Dia pasti bisa membantuku mendapatkan teratai salju abadi. Nadia. Yang Mulia Ratu. Meskipun bunga oleander bisa membuat Pangeran Mahkota sadar, namun tidak bisa sepenuhnya menghilangkan Raken Bongo Biru. Masih butuh teratai salju abadi untuk pemulihan, baru bisa sembuh total. Nadia. Yang Mulia Ratu. Meskipun bunga oleander bisa membuat Pangeran Mahkota sadar, namun tidak bisa sepenuhnya menghilangkan Raken Bongo Biru. Masih butuh teratai salju abadi untuk pemulihan, baru bisa sembuh total. Nadia. Mas Baskara, jangan khawatir. Asal kamu ikut denganku pulang ke kampung halamanku, aku punya caraku sendiri untuk menyelamatkan Kamu. Nadia, kau berjasa telah menyelamatkan Pangeran Mahkota. Hadiah apa yang kau inginkan? Yang Mulia Ratu. Saya memohon kepada Yang Mulia Ratu, bebaskan Citra Permata. Dia sudah menikah dengan keluarga Wijaya. Dia adalah anggota keluarga Wijaya. Dia bukan lagi anggota keluarga Permata. Saya kabulkan. Ratu akan memenggalmu. Lalu kepada siapa aku akan membalas dendam? Tuan Muda, saya mohon, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga Permata. Keluarga Permata kami. Semua ini demi mencarikan teratai salju abadi untuk Anda, baru kemudian terpaksa mengambil cara ini. Sayangku. Keluarga Permata begitu beraninya meracuni Pangeran Mahkota. Apa hubungannya dengan keluarga Wijaya saya? Kemari. Siapkan alat tulis. Saya akan menulis surat cerai. Menceraikan malapetaka ini. Baskara. Mengapa Anda begitu tidak berperasaan dan tidak tahu balas budi? Baru hari ini kau menyadari bahwa dia tidak berperasaan dan tidak tahu balas budi? Tapi memang begitu. Sekejam apapun dia padaku, di Madamer, itu hanya seperti membuang sebuah mainan. Bagaimana kau bisa berpikir hal itu akan menimpamu, Nadia? Kapan kau akan membawaku mencari penawar? Saya akan membawamu mencari penawar sekarang. Tuan Muda. Tuan Muda, ada seorang lelaki tua di belakang. Dia mengaku sebagai pawanggu dari lembah kabut. Sebelumnya, ia diutus oleh Nyonya Ratna, datang khusus untuk mengobati Tuan Muda. Tuan Muda, ada seorang lelaki tua di belakang. Dia mengaku sebagai pawanggu dari lembah kabut. Dia datang atas permintaan Nyonya Ratna untuk mengobati Tuan Muda. Cepat, cepat. Persilakan dia masuk. Baik. Semua pawanggu di lembah kabut harus tunduk pada gadisku satu-satunya. Mengapa aku tidak pernah melihat orang ini di lembah kabut? Apakah benar ibuku yang mencarimu? Aku pernah berutang budi pada Nyonya Ratna. Hari ini, atas permintaannya, aku datang untuk menyelamatkan seseorang. Mulai sekarang, semua urusan kita impas. Tuan Muda. Ibuku sudah berjuang mati-matian untukmu. Kumohon, Tuan Muda, demi ibuku yang selalu setia padamu, selamatkan nyawanya. Citra. Ibumu meracuni Pangeran Mahkota. Apa aku bisa ikut campur dalam masalah ini? Tuan Muda bisa melaporkan ke Yang Mulia Ratu. Bilang saja, semua ini ulah wanita ini. Karena dendam padaku sebagai istri utama. Jadi dia menjebak dan menyalahkan kami.
Yang Mulia Ratu pasti akan percaya. Ibuku tidak bersalah. Pawang Gu dari lembah kabut bisa menghilangkan semua racun aneh di dunia. Jika Tuan Muda tidak setuju, maka budi ini Pawang Gu tidak perlu membalasnya lagi. Dasar wanita. Kau. Baskara. Kau lagi-lagi ingin menggerbangkan aku, menyakarku dengan penawarakan? Bolehkah aku bertanya, dari klan mana asal Pawang Gu ini? Apakah yakin kau bisa menghilangkan semua Gu di dunia ini? Gu hebat apa yang kalian miliki di wilayah utama yang tidak bisa orang tua ini hilangkan? Bagi orang tua ini, itu hanyalah permainan anak-anak saja. Gu hebat apa yang kalian miliki di wilayah utama yang tidak bisa orang tua ini hilangkan? Bagi orang tua ini, itu hanyalah permainan anak-anak saja. Baik, kalau begitu, silakan Pawang Gu mengobati Tuan Muda. Jika Tuan Muda benar-benar bisa disembuhkan, aku sendiri akan pergi ke hadapan Yang Mulia Ratu untuk mengakui semuanya. Setelah Pawang Gu menyembuhkan Tuan Muda, kalaupun kau ingkar janji nanti, kami akan menyeretmu ke sana. Nadia, terima kasih. Jika ada kehidupan lain, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Pawang Gu, mulailah. Jika dia benar-benar Pawang Gu dari lembah kabut, dia akan bisa mendiagnosis bahwa Baskara terkena Gu darah gadis Gu. Tidak ada Pawang Gu yang bisa menghilangkannya. Yang kau derita memang racun Gu, tapi Gu ini bisa dihilangkan. Nadia, pada akhirnya, akulah yang akan menang. Kau yakin? Kudengar, jika Gu dihilangkan dengan salah, nyawa taruhan. Trik murahan. Mengapa tidak bisa dihilangkan? Trik murahan. Mengapa tidak bisa dihilangkan? Ini adalah serbuk penawar Gu eksklusifku. Khusus untuk Gu ini. Tuan Muda minum ini. Gu ini bisa dihilangkan. Darah hitamnya sudah keluar, Gunya pasti sudah hilang. Darah hitamnya sudah keluar, Gunya pasti sudah hilang. Kenapa bisa begitu? Kau juga Pawang Gu? Itu kau, benar-benar kau. Sejak kau masuk ke kediaman, hal aneh terus terjadi. Kau memang wanita penggoda. Nyonya muda, aku memang sedikit tahu ilmu pengobatan. Lagi pula, kalau mata kalian tidak bermasalah, seharusnya juga melihat bahwa tadi Pawang Gu ini hampir membahayakan Tuan Muda. Citra, kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Kau mencari masalah.
Bukan aku, dia. Semua ini ulahnya. Guku sama sekali tidak bermasalah. Reaksi kuat dalam tubuhmu itu karena Gu di tubuhmu adalah Gu milik gadis Gu. Guku sama sekali tidak bermasalah. Reaksi kuat dalam tubuhmu itu karena Gu di tubuhmu adalah Gu milik gadis Gu. Setiap 20 tahun, lembah kabut melahirkan seorang gadis Gu. Gu milik gadis Gu adalah Gu paling mematikan. Hanya gadis Gu yang bisa menghilangkannya. Pasti dia. Dia adalah gadis Gu. Darah gadis Gu bisa membuat semua serangga Gu di dunia tunduk. Apakah dia gadis Gu atau bukan, hanya dengan setetes darah bisa membuktikannya. Baskara, dari awal sampai akhir, selalu Citraya berkali-kali menipumu. Dia berkali-kali mendorongmu ke dalam bahaya. Kapan aku pernah menipumu? Jangan mengada-ada lagi. Sekarang hanya darah gadis Gu yang bisa menyelamatkan Tuan Muda. Kenapa kau tidak berani meneteskan darah? Tidak masalah jika dia tidak meneteskan darah. Denyut nadi gadis Gu itu istimewa. Aku hanya perlu memeriksa nadinya untuk memastikan. Denyut nadi gadis Gu itu istimewa. Aku hanya perlu memeriksa nadinya untuk memastikan. Siapa kau sebenarnya? 30 tahun yang lalu, aku adalah Raja Gu yang diusir dari lembah kabut. Begitu cepatnya, tidak ada yang mengenaliku lagi. Kau adalah pemimpin sekte sesat, yang menggunakan darah manusia untuk memelihara serangga Gu? Hahaha, tidak kusangka, gadis Gu dari lembah kabut, hari ini jatuh ke tanganku. Kau sudah mengenaliku sejak awal. Darahmu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Berikan aku sebotol darahmu. Dan aku tidak akan memberitahu mereka bahwa kau adalah gadis. Kau ingin menggunakan darahku untuk memelihara Gu darah lagi? Mimpi saja. Ada begitu banyak orang di sini. Apa kau bisa menjamin bisa melarikan diri hidup-hidup? Siapa bilang aku akan lari? Ah, Ternyata kau yang meracuninya. pengawal. Pawang Gu sedang mengobati Tuan Muda. Nyonya muda memerintahkan agar tidak ada yang boleh mengganggu. Kalian mundurlah. Baik. Pawang Gu sedang mengobati Tuan Muda. Citra memerintahkan tidak ada yang boleh mengganggu. Kalian mundurlah. Baik. Nadia, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar gadis Gu ya? Benar, akulah yang memasukkan Gu darah padamu. Sejak kecil, kami para gadis Gu sudah direndam di dalam bejana ini. Seperti mereka. Direndam dalam ramuan yang terbuat dari ratusan bangkai serangga hingga mencapai usia dewasa. Maka dari itu, Guku adalah yang paling mematikan di dunia dan satu-satunya yang tak ada penawarnya. Kenapa? Mengapa kau ingin mencelakaiku? Kenapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Katakan padaku kenapa.
Kau jelas terlihat sangat mencintaiku. Mengapa kau ingin menyakitiku? Bagaimana kalau kau yang memberitahunya? Kenapa kau ingin membunuhnya? Kau meracuni pangeran mahkota, lalu menjebakku. Dan juga ingin mengakhiri hidup Bhaskara, bukan? Dasar wanita jahat, wanita jahat. Kami para gadisku tidak pernah mencelakai orang tak bersalah. Kau jelas tahu dia menipuku. Kau tidak berani melawannya, tapi malah datang mencari masalah denganku. Kesalahan terbesarmu adalah telah mencelakai anakku. Kau pantas. Kesalahan terbesarmu adalah telah mencelakai anakku. Kau pantas. Apa yang akan kau lakukan? Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Awalnya aku ingin kalian pergi ke alam baka untuk menemani anakku. Tapi kalian orang-orang ini terlalu menjijikkan. Dia tidak akan mau melihat kalian. Ini adalah gumayat hidup. Ini akan membuat kalian diam di sini dengan tenang dan tidak akan bisa mencelakai siapapun lagi. Citra, kau harus menebus dosa-dosamu atas anakku. Nadia, aku salah. Aku akan pulang bersamamu. Aku akan kembali bersamamu ke kampung halamanmu. Kita akan menjalani hidup seperti dulu lagi. Maafkan aku. Aku benar-benar mencintai. Akulah yang bersalah padamu. Jangan bunuh aku. Kumohon. Aku sungguh mencintaimu. Jangan bunuh aku. Aku mohon padamu. Bhaskara, terlambat. Semuanya sudah terlambat.